Teman-teman, saat teduh edisi 36 ini membahas tragedi Sodom dan Gomora. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan 29. Gambaran apakah yang kita miliki tentang Lot? Ketika Abraham menyuruhnya memilih, dia memilih lembah Yordan yang dekat dengan Sodom. Lot adalah tipikal orang percaya yang mengejar harta dunia. Di kemudian hari, Lot benar-benar tinggal di Sodom, di kota tanpa Allah itu yang kejahatannya telah melampaui batas. Dia bahkan menjadi anggota dewan kota Sodom. Gambaran apakah yang kita miliki tentang Lot? Abraham mempertaruhkan nyawa, membebaskan dia dan juga Raja Sodom yang ditawan Raja Kedorlaomer, tetapi hanya Raja Sodom saja yang berterima kasih kepada Abraham. Gambaran apakah yang kita miliki tentang Lot? Ketika masyarakat Sodom mengepung rumahnya, memintanya menyerahkan kedua tamunya yang adalah malaikat, Lot membujuk mereka supaya tidak menyodomi kedua tamunya itu. Dan sebagai gantinya, dia menawarkan kedua putrinya untuk mereka pakai sesuka hati mereka. Gambaran apakah yang kita miliki tentang Lot? Ketika ia dan kedua anak perempuannya melarikan diri ke Zoar, berlindung dari murka Allah yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kedua anaknya kemudian membuat dia mabuk dan ia melakukan hubungan inses dengan kedua putrinya. Sampai kemudian lahir Moab yang menjadi bapak Bani Moab dan Ben-Ami yang menjadi bapak Bani Amon. Lot ke Sodom jelas tidak dengan maksud untuk memperkenalkan Tuhan. Lot tidak memiliki jiwa misionaris. Dia semata-mata hanya mengejar kekayaan. Dia ingin sekaya Abraham, bahkan jika mungkin dia akan melebihinya. Maka berhati-hatilah dengan keinginan untuk menjadi kaya. Paulus mengingatkan dalam suratnya kepada Timotius, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di Sodom, Lot cukup sukses secara duniawi. Ayat 1 menyebutkan Lot duduk di gerbang Sodom, sebuah kedudukan yang setara dengan anggota dewan kota. Tetapi endingnya sungguhlah menyedihkan. Di akhir pasal 19 ini, hidup Lot berakhir dengan kehilangan segalanya. Harta, kedudukan sebagai anggota dewan kota, istri, Lot mengalami kehancuran total. Jika kita membiarkan dunia hidup di dalam kehidupan kita memang bisa sukses bak seorang sultan. Tetapi itu semua akan dibayar dengan akibat yang mengerikan. Karena kasih setia Tuhanlah, maka kedua malaikat meminta Lot dan keluarganya untuk meninggalkan kota secepatnya. Tuhan memang sungguhlah luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Memang ada doa Abraham di aksi evakuasi oleh malaikat Tuhan ini. Tetapi yang terutama karena Tuhan adalah Maha Kasih. Tetapi akibat mencintai dunia memang sungguh mengerikan. Kedua calon menantu Lot menolak dan ikut binasa bersama dengan kota Sodom dan Gomora. Istri Lot menoleh ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam. Lot akhirnya kembali ke titik nol kehidupan, miskin dengan harta, dan menjalani sisa hidupnya di hari tua dengan menjalin hubungan inses dengan kedua putrinya. Dengan gambaran seperti ini, tak heran jika sebagian orang Kristen mungkin akan sangat yakin pastilah Lot akan berakhir di dalam neraka. Ya, saya bisa paham dengan pandangan seperti ini.
Pandangan yang dipegang oleh kaum pendendam ini yang menuangkannya dalam teologi mereka. Tetapi bagaimana Alkitab menggambarkan Lot? Rasul Petrus dalam ilham Roh Kudus menyebut Lot sebagai orang yang benar. Dalam suratnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jika kita masih belum paham betapa murah hatinya Allah, bahwa kasih setianya tak berkesudahan, kita akan sulit untuk memahami Alkitab menyebut bahwa Lot sebagai orang yang benar. Yuk kita belajar mengerti manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sodom adalah gambaran dunia tanpa Tuhan. Homoseksualitas menjadi norma yang biasa, seks bebas dan beramai-ramai menjadi praktek yang tidak dianggap salah. Jika tidak melampaui batas, tak mungkin Tuhan menjatuhkan hukuman. Dan Lot hidup di tengah-tengah penduduk Sodom yang seperti ini. Griffith Thomas berkata, sebuah kapal di dalam air sangatlah benar, tetapi air di dalam kapal sangatlah salah. Orang Kristen hidup di dalam dunia sebab Tuhan memilih kita dari dunia ini. Tetapi jika dunia hidup di dalam kehidupan orang Kristen, itu tidak hanya salah, tetapi itu juga akan menjadi sebuah bencana. Bencana itulah yang dialami oleh Lot. Tidak langsung memang, awalnya Lot hanya ingin kaya. Lalu ia pindah ke Sodom, tetapi di akhir cerita dia ditimpa bencana yang hebat. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Yang Tuhan larang adalah caranya. Bila cara yang digunakan itu adalah cara Sodom. Karena itu, peganglah nasihat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia mematuhi Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim, kota sejuta berhala, maka itu jugalah yang harus kita lakukan. Sodom tidak benar-benar membuat Lot kaya, hanya membuat Lot banyak harta. Jika hidup Lot disimpulkan, seperti Tuhan Yesus menyimpulkan hidup orang yang kaya yang bodoh, seperti yang diceritakannya di dalam perumpamaannya, maka kesimpulannya akan menjadi seperti ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Teman-teman, mari kita hidup di dalam Tuhan. Percayailah janjinya bahwa jika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi sumber berkat dan kekayaan kita. Kaya di dalam Tuhanlah yang membuat kita bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.